Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami dapat memahami dan mengerti dan juga melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 16 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa konteks kita mengikuti Yesus sangat sulit ya. Kalau kita melihat di perikop sebelumnya, di sana dikatakan dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Nah, demikian juga di dalam teks yang kita baca pada saat ini memiliki perikop yaitu bertekun, yaitu lebih ke arah bertekun di dalam mengikuti Yesus ya. Tema yang diberikan LA itu bertekun ya, artinya bertekun dalam mengikuti Yesus. Bahwa dikatakan semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dibenci, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka berbuat bakti kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ini menjadi satu hal yang sangat penting kita ketahui sebagai seorang pengikut Yesus. Apalagi di tahun 2025 ini, tentu yang menjadi ketakutan kita tidak hanya sebatas perekonomian ya, tidak hanya sebatas perekonomian, tidak hanya sebatas masalah apa yang terjadi dalam konteks kehidupan ini, tetapi yang lebih lagi yang harus kita perhatikan yaitu kehidupan kerohanian kita. Apakah kita ke depan itu tetap di dalam mengikuti Yesus atau tidak? Ya, sebagai seorang manusia tentu kita memiliki keraguan, sekalipun di dalam kedaulatan Allah kita sudah mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah dan anak-anak pilihan Allah. Tetapi bagi kita sebagai seorang manusia, tentu kehidupan rohani kita juga akan naik dan turun, naik dan turun. Nah, itulah sebabnya di dalam firman Tuhan ini juga diharapkan supaya kita sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang atau anak-anak Tuhan juga memiliki ketekunan di dalam diri kita. Karena ada saatnya juga kita akan menerima caci maki dari orang-orang tertentu. Bahkan banyak godaan-godaan di sekitar kita. Ya, apalagi dikatakan dunia semakin hari semakin jahat, dunia semakin hari semakin merajalela. Jadi yang terpenting juga di dalam kehidupan kita yaitu apakah kita tetap bertekun dalam Tuhan di dalam situasi dan kondisi seperti ini, atau mungkin nanti dari segi masalah banyak dalam kehidupan kita yang kita hadapi di tahun 2025 ini, apakah kita tetap bertekun di dalam Allah, bertekun di dalam Yesus atau tidak? Ya, jadi itulah sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini menolong kita. Ya, di dalam ayat 4a dikatakan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita start permulaan di tahun 2025 ini. Jika ada nanti godaan-godaan di pertengahan, kita mengingat bahwa firman Tuhan di tahun 2025 awal ini mengingatkan kepada kita dalam terarak-arakan kerohanian kita secara khusus di tahun 2025 ini. Kita harus bertekun sekalipun masalah silih berganti di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
kita mengetahui bahwa Alkitab, teks Alkitab juga mengatakan bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus harus memikul salibnya dan menyangkal tubuhnya, ya, memikul salib dan menyangkal dirinya. Artinya di situ menggambarkan suatu penderitaan yang besar yang kita hadapi ketika mengikuti Yesus. Makanya suatu ajaran yang sangat salah ketika ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ketika engkau mengikuti Yesus, pasti kehidupanmu baik-baik saja, aman-aman saja dari segi perekonomian. Bahkan dikatakan ketika engkau mengikuti Yesus, hidupmu pasti makmur, pasti kaya, dan lain sebagainya. Justru teks Alkitab mengatakan berbeda, Bapak Ibu, ya. Ketika engkau mengikuti Yesus, engkau pasti mengalami banyak penderitaan. Engkau akan banyak mengalami cacian daripada orang-orang tertentu. Nah, jikalau ada hamba Tuhan mengatakan demikian, tentu dia tidak memahami Alkitab secara benar. Nah, mari Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memahami secara komprehensif bahwa ketika kita mengikuti Yesus, pasti hidup kita mengalami banyak masalah. Hanya saja Tuhan pasti menolong kita. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Karena Allah juga tidak membiarkan kita tergeletak dan hampir dan terjatuh. Allah tidak membiarkan kita demikian. Sekalipun masalah-masalah yang akan kita hadapi banyak dan silih berganti, ketika kita mengikuti Yesus, memikul salibnya dan bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan, bertekun di dalam mengikuti Yesus, sekalipun banyak masalah, sekalipun kita jatuh bangun di dalam dosa, tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang bertekun di dalam Tuhan, kita pasti tetap Tuhan tolong, Tuhan pasti tetap memberikan kita pertolongan. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, di tahun 2025 awal ini, di minggu yang pertama, firman Tuhan mengingatkan secara singkat kepada kita, mari persiapkan hidup kita memulai di tahun 2025 ini dengan satu pemahaman, yaitu mari memahami bahwa ketika kita mengikuti Yesus, pasti ada godaan, pasti ada caci maki, pasti ada orang-orang yang mencoba membenci kita, bahkan membunuh nyawa kita. Nah, kita harus memahami itu. Tetapi juga kita harus memahami juga ketika kita sudah bertekun di dalam Tuhan, Tuhan juga pasti memberikan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu terkasih, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita. Ya, namanya sebuah perjalanan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Demikian juga di tahun 2025 ini. Sebuah perjalanan yang begitu panjang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi jikalau kita bertekun di dalam Tuhan, tapi kalau kita senantiasa ada di dalam Tuhan, Tuhan pasti menolong kehidupan kita, dan kita pasti baik-baik saja. Baik-baik saja dalam arti Tuhan ada masalah, maksud saya. Tetap ada masalah, masalah itu pasti ada, ya. Masalah itu pasti ada. Hanya saja perbedaannya Tuhan menolong kita. Berbeda dengan dalam arti otomatis begitu, ya. Ketika kita mengikuti Yesus tanpa ada masalah, otomatis kita kaya. Nah, itu yang salah tadi. Otomatis kita baik-baik saja, tidak begitu. Harus adalah istilahnya masalah yang kita hadapi. Nah, di balik masalah itu Allah yang bekerja. Ya, itu perbedaannya dengan pengajaran yang tadi yang saya katakan, ya. Supaya kita artinya ada satu tindakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita tidak berpangku tangan, kan? Mengikuti Yesus otomatis kaya. Nah, itu yang salah. Tapi yang saya ajarkan pada saat ini, ketika kita mengikuti Yesus, pasti ada masalah, pasti ada godaan, pasti ada pergumulan. Hanya saja perbedaannya Tuhan yang menolong kita, sehingga kita tidak menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini menolong kita dan meneguhkan kita, supaya kita tetap ada di dalam Tuhan, sekalipun banyak masalah yang akan kita hadapi. Kiranya ini menolong. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menolong kami, supaya kami semakin hari bertekun dan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri firman-Mu ini. Amin.